Kenapa kita ini harus ngirit gitu kan? Kenapa tiap minggu kita tidak bisa lagi makan mewah, mungkin main di playground, mungkin jalan-jalan ke luar negeri gitu. Nah bapaknya mungkin bakal menjawab, kita ini ngirit buat kasih saudara-saudara kita makan bergizi. Nah biar nanti kalau kamu lagi kumpul-kumpul sama saudara-saudara kamu tuh sama sehatnya kayak kamu gitu. Tapi gimana sama IKN kalau pemotongan anggaran kayak gini? Karena katanya kan IKN terus mau dilanjutkan gitu kan. Let's see. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue di Detektif Aldo di apa ya? Mungkin bisa jadi curhat aja kali ya. Karena memang kita tuh lagi banyak dipotong anggaran sama Pak Prabowo ya, efisiensi yang diedarkan sama Ibu Sri Mulyani ya. Jadi gimana ngirit-ngirit ini demi makan gratis bergizi? Makan bergizi gratis MBG ya. Mari kita coba bahas di video kali ini. Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Ya, sekarang Indonesia lagi ngirit-ngiritnya memang ini ya. Secara Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo itu lagi mau melakukan yang namanya pengiritan APBN dan APBD alias budget belanja negara buat ini itulah. Pengiritannya itu sampai 306,69 triliun dari total anggaran tahun 2025 itu sekitar 3.600 triliun. Nah, aksi ngirit-ngirit ekstrim ini kalau dianalogikan kayak rumah tangga yang tadinya suka makan mewah mungkin tiap Sabtu Minggu ini keluarga. Tiba-tiba keluarga ini tuh berjanji bakal ngirit dan tidak akan makan mewah lagi selama 1 tahun penuh. Nah, ngirit ini gunanya buat apaan? Nah, kalau udah ngirit gini dan tidak makan mewah lagi keluarga ini, si anak kan tentunya bakal bertanya sama bapak emaknya, kenapa kita ini harus ngirit gitu kan? Kenapa tiap minggu kita tidak bisa lagi makan mewah, mungkin main di playground, mungkin jalan-jalan ke luar negeri gitu. Nah, bapaknya mungkin bakal menjawab, kita ini ngirit buat kasih saudara-saudara kita makan bergizi. Nah, biar nanti kalau kamu lagi kumpul-kumpul sama saudara-saudara kamu tuh sama sehatnya kayak kamu gitu. Bisa berdiskusi gitu mungkin ya. Nah, kira-kira kayak gitu tuh analoginya kan. Karena memang Pak Prabowo ini mau ngirit segitu gedenya demi-demi buat makan bergizi gratis dan perbaikan sekolah katanya. Jadi emang kelihatan banget ya memang komitmennya Pak Prabowo buat kasih makan gratis ke anak-anak sekolah, ibu menyusui dan juga balita. Biar menuju generasi emas 2045 itu mungkin jadi makin cepat bahkan. Dan sepertinya bakal menjaga stabilitas masyarakat juga mungkin kan. Karena perut yang kenyang membuat orang menjadi lebih tenang tentunya. Dan selain buat makan gratis, Pak Prabowo memang pengen merampingkan belanja negara buat sesuatu yang mungkin bisa dikatakan lebih efisien dan tepat sasaran. Mengurangi pemborosan tentunya dan memperkuat fondasi fiskal. Terutama pengiritan yang diminta adalah mengurangi yang namanya perjalanan dinas, acara-acara seremoni dan sebagainya. Kalau sampai sini gue udah kayak buzzer merah putih ya. Nah sebenarnya kalau ngomongin di sisi lain sebenarnya bingung juga sama kebijakan pengiritan gila-gilaan ini. Karena kalau emang dari awal memang tujuannya mau ngirit dan efisiensi, kenapa juga kabinetnya dibikin segendut sekarang. Dimana sekarang kita tuh punya 48 kementerian kalau gue gak salah. Yang tadinya cuma 34 kementerian. Dan rajin banget kayaknya ngerekrut staf sus macem kayak Raffi Ahmad. Yang mobilnya kudu ngebut buat antar dokumen. Gimana ngantar dia gitu kan? Mungkin naik Sukhoi gitu kali ya. Dan secara makin gendut kabinetnya, tentunya kan makin gede juga sebenarnya budget dan anggaran ke sana. Lu bayangin berapa gedung yang harus dibeli atau mungkin direnovasi buat jadi gedung-gedung kementerian yang baru. Dan anggaran belanjanya tentunya bakal beda-beda. Belum listriknya, belum apa ini, ya kan? Ya mungkin sisi positifnya program-programnya jadi lebih terfokus dan lebih dedicated lah. Kayak misalnya Menteri Pendidikan yang dibagi per jenjang pendidikan misalnya. Tapi rasanya agak cukup kontraproduktif sama pengiritan yang luar biasa ekstrim dalam sejarah kita ini bahkan. Nah, di sisi lain pengiritan ini kayak bikin kita orang awam mungkin tersenyum sedikit ya. Wah, orang-orang pemerintahan ini jadi pada tidak bisa belanja-belanja nih, mantap gitu. Jadi pada tidak bikin-bikin perjalanan dinas yang super boros ke sana kemari gitu kan. At least kan itu di otak kita gitu ya. Mungkin begitu kita melihat berita-berita ini. Kan mungkin banyak dari kita yang kesel gitu. Mungkin lihat
orang-orang pemerintahan bisa jalan-jalan sana sini. Mungkin aja. Padahal mah kan mereka mungkin aja bertugas atau mungkin sebagian besar atau mungkin sebagian kecil atau mungkin sebagian aja dari mereka yang bener-bener jalan-jalan dan dinas itu emang bener-bener buat nyari deal, nyari investasi luar, observasi langsung dan lain-lain yang mungkin dampaknya luar biasa signifikan buat ekonomi dan pembangunan. Kan nggak semuanya jalan-jalan doang. Tapi pun perjalanan dinas dan acara seremoni misalnya nggak ada output apapun misalnya emang perjalanan mereka tuh kayak perjalanan kosong aja gitu. Nah sebenarnya dihapuskannya dan pengiritan ekstrim terhadap perjalanan dinas itu sebenarnya punya dampak yang super gede banget sebenarnya, khususnya ke industri pariwisata lah contohnya. Karena secara data ya, nih hotel-hotel di Indonesia ini tuh dapat kontribusi pendapatan paling besar ya memang dari jalan-jalannya orang-orang pemerintahan. Jadi dengan pengiritan ini ramalannya industri perhotelan tuh bakal berkurang sekitar 24,5 triliun secara pendapatan. Atau kalau secara persentase itu turun 40% dari pendapatan tahunan. Jadi emang gede banget. Karena sekarang acara-acara pemerintah tuh udah banyak yang tidak boleh dilakukan di hotel-hotel. Jadinya banyak acara seremoni yang diadainnya itu di gedung-gedung mungkin milik pemerintah ataupun lokasi-lokasi lain mungkin kayak restoran dan kawan-kawannya. Jadi sebenarnya ngeri juga kalau pendapatan itu bisa hilang 40% dari industri perhotelan ini. Ini bisa jadi bakal banyak juga hotel-hotel yang akhirnya memilih tutup pasca kegilaan yang mungkin terjadi di era COVID kemarin. Belum lagi juga IO tuh juga bakal banyak yang tidak punya kerjaan gitu. Karena memang bahkan kalau IO itu pendapatan terbesarnya ya dari acara-acara pemerintah. Bahkan bisa makan 60-70% total pendapatan mereka setiap tahunnya. Jadi semakin minimnya acara seremoni dari pemerintah. Karena Indonesia kan seremonial banget gitu konsepnya ya. Ya tentunya akhirnya makin banyak juga IO yang bakal kehilangan pendapatan. Nggak bisa gaji karyawan dan akhirnya banyak lagi yang jadi pengangguran. Atau ya terbaiknya pada banting-bantingan harga atau ya kemungkinan terganasnya adalah adanya tendensi main orang dalam biar menang tender. Karena jumlah event yang bisa dihandle kan semakin sedikit. Itu kalau orang-orang dalamnya memang tidak punya akhlak aja ya. Semoga sekarang kan akhlaknya baik dan sistemnya juga bisa mengurangi angka kemungkinan main-main ordal gitu. Nah ini juga tentunya daerah-daerah wisata kayak Bali dan sejenisnya juga pastinya punya potensi kehilangan pendapatan ya. Karena nggak banyak acara-acara besar negara yang diadakan di kota-kota wisata ini karena pengiritan tentunya itu bakal jadi dampak ekonomi juga buat mereka. Ujung-ujungnya ya banyak yang kagak punya kerjaan lagi dan akhirnya ngurangin pendapatan daerah. Secara APBD-nya juga dikurangin juga. Jadi kalau lu lihat baru dari industri wisata aja itu udah ngeri banget sebenarnya. Dampaknya ada ke sana tuh. Sebenarnya memang manuver ngirit-ngirit gini juga mesti benar-benar terukur banget lah. Dan tidak boleh buru-buru banget pertimbangannya. Jadi harus banyak banget pertimbangan. Tapi gue yakin orang-orang pintar di gedung-gedung sana sudah berpikir secara saksama ya untuk melakukan pengiritan ini. Jadi gue yakin harusnya outputnya bagus, semoga. Walaupun memang kayaknya disuruh berpikir juga nggak sempet ya. Karena pemangkasan anggaran ini katanya 14 Februari ini udah harus disubmit ya sama kementerian dan lain-lain yang memang diwajibkan potong budget. Karena ada beberapa kementerian yang juga selamat dari potongan budget ya. Nah tapi kalau kita balik lagi ke urusan ngirit demi makan gratis ini. Sebenarnya ini juga lumayan aneh sih ya. Karena kan ceritanya makan gratis nih biar mengurangi angka stunting. Makanya ibu hamil menyusui dan juga balita kan dapat juga nih makan gratis. Bukan anak-anak sekolah doang. Karena anak-anak yang udah sekolah kalau udah keburu stunting seharusnya tidak bisa diperbaiki dengan gizi gitu. Nah ya intinya supaya generasi ke depan anak-anak tuh makin pinter semua lah. Dan jadi beneran generasi emas lah di tahun 2045 nanti. Tapi anehnya kalau mau bikin anak-anak pinter gitu ya. Mengurangi angka stunting doang itu kan harus disertai dengan kepintaran juga. Nah kalau udah begitu, kenapa anggaran Kementerian Pendidikan yang dibagi jadi 2 kementerian ini juga kudu ikutan dipotong? Bukannya abis makan penuh nutrisi, anak-anak ini juga harus dapetin guru-guru terbaik yang mau kerja karena berasa digaji gitu ya. Mendapatkan kurikulum yang terbaik juga, kesempatan studi banding mungkin ke luar negeri, ataupun beasiswa yang lebih banyak mungkin. Dan pemotongan anggaran dari Kementerian Pendidikan ini juga angkanya nyampe triliunan. Dan bahkan anggaran pendidikannya itu nggak nyampe 5% dari anggaran yang harusnya sesuai undang-undang tuh harusnya 20%. Jadi aneh banget dipotong ini kementerian demi makan gratis bergizi gitu. Atau makan bergizi gratis.
Apalagi riset-riset gini kan, sebenarnya kita kan butuh riset gitu ya di negara ini ya untuk menciptakan inovasi-inovasi baru gitu. Nah, riset-riset ini juga ikut kepotong juga nantinya harusnya. Belum lagi Badan Pangan Nasional nih, Bappenas, itu juga ikutan kena potong 50% anggaran mereka. Yang lagi-lagi bikin ketar-ketir juga gimana nanti nih pangan kita nantinya khususnya untuk banyak orang-orang di daerah-daerah misalnya. Sebenarnya cukup bikin penasaran sih. Ngirit-ngirit ini hitungannya kayak gimana? Apalagi banyak guru honorer yang sampai detik ini gajinya juga belum dibayarkan. Dan banyak guru yang gajinya wadidaw banget kalau lo tahu kan. Makanya kebanyakan pada bikin TikTok gitu. Biar jadi influencer. Makanya banyak yang gak bisa ikut ujian-ujian nih. Gara-gara gurunya kebanyakan main TikTok. Kemarin kasusnya ada 2 biji lah kasusnya. Gokil ya kan. Jadi motong-motong budget pendidikan ini ya cukup mengerikan sih. Apalagi dengan pemotongan budget tersebut itu bisa jadi bikin biaya perkuliahan nanti itu jadi makin mahal. Karena potongan-potongannya juga semakin sedikit jadinya. Jadi akhirnya justru perkuliahan ini yang memang selalu bikin ketar-ketir orang tua karena tiap tahun angka pendidikan atau harga untuk bersekolah dan berkuliah itu naik-naik terus. Ini akhirnya jadi bikin makin tidak aksesibel untuk khususnya orang kalangan menengah ke bawah atau yang kurang mampu bahkan. Karena anggarannya makin sedikit gitu. Jadi ini yang cukup dikhawatirkan dan memang sekarang lagi terus digodok. Lagi-lagi tentunya di kacamata awam gua setelah gua baca-baca memang ya banyak berita gitu ya dan banyak tulisan juga ngirit-ngirit yang tentunya memang selalu lah pasti itu side of coin. Ada baiknya juga dan harusnya memang niat pengiritan dan efisiensi budget ini memang harusnya benar-benar dipikirkan dalam-dalam sih. Apalagi program makan gratis bergizi ini juga di sisi lain jadi komitmen yang panjang banget buat negara tentunya kan. Dan makan anggaran super gede, yaitu sekarang jadi 171 triliun buat kasih makan gratis. Nah lu bayangin kalau suatu saat ini program gak ada, apa gak kerusuhan tuh orang-orang yang udah biasa dapat makan gratis setiap tahun gitu ya. Tiba-tiba ini makan gratis hilang. Kalau tiba-tiba mungkin budgetnya memang sudah tidak kuat lagi, pergantian presiden mungkin ya kan, pergantian kebijakan, lu bayangin bisa kerusuhan gak tuh? Orang tiap tahun udah makan gratis Jack gitu. Apalagi untuk sampai ke full potential dari Sabang sampai Merauke, program makan gratis ini sebetulnya butuh sampai 471 triliun. Gede banget itu. Puluhan persen dari anggaran negara. Jadi ini makan gratis sih benar-benar harus dibikin lebih efektif. Kayak misalnya emang benar-benar daerah terpencil dan miskin aja yang dikasih. Dan gak perlu semuanya dikasih. Atau setidaknya ada kelas-kelasnya lah. Mungkin ada yang bayar 50% tergantung dengan kemampuan dan sebagainya. Harus ada beberapa form yang harus diisi untuk ya kasih tahu lu mampu apa tidak mampu gitu. Jadi at least ada subsidi silangnya dari yang mampu lah. Kalau makan gratis doang tapi banyak infrastruktur yang juga tidak jadi karena budget anggarannya hilang, banyak sektor-sektor lain yang juga kena bala, banyak orang-orang yang mungkin lagi kerja jadi banyak yang kena PHK gara-gara pemotongan budget ini. Ya ini akhirnya kayak bikin kenyang tapi gak dibikin pintar aja gitu. Karena akhirnya banyak orang-orang yang akhirnya kehilangan kesempatan dan rezekinya juga karena pemotongan anggaran dan budget ini. Tapi intinya gue sih percaya-percaya aja bahwa niat baik pengiritan ini akhirnya bisa berbuah manis dan bisa bikin duit belanja-belanja pemerintah kita jadi makin terarah dan gak asal buang duit tentunya. At least bisa benar-benar bikin manusianya jadi beneran berkembang dan lebih baik dibanding periode presiden yang sebelumnya. Semoga kita sih jaya-jaya ya. Tapi gimana sama IKN kalau pemotongan anggaran kayak gini? Karena katanya kan IKN terus mau dilanjutkan gitu kan. Let's see aja dan pastinya anak-anak SMA semoga bisa pada jawab soal-soal perkalian dan pembagian setelah mereka lulus. Karena banyak banget gue lihat klip-klip anak SMA masih dalam tahap tidak bisa menjawab perkalian. Ini gimana gitu? Ujian naik kelasnya tuh kayak gimana gue bingung anjing. Kayaknya dulu kalau kita gak bisa kali-kalian pas SMA sebenarnya menurut gue udah digampar kepala kita sama bapak kita sama guru kita gitu. Ini kok orang-orang gak bisa perkalian gini bisa naik kelas gitu, bingung gue. Mungkin biar cepat lulus kali ya, biar gak buang-buang budget gitu ya. Biar gak ada terus gitu orang ini kan, jadi lulusin aja gitu. Jadi itu dia ya. Sedikit point of view dari pengiritan anggaran ini dan kira-kira dampaknya apa aja dan riak-riak apa yang mulai bunyi ya di publik dari berbagai sektor. Sebenarnya banyak banget sektornya dan gue gak ngomongin terlalu banyak soal angkanya karena lu bisa baca sendiri angkanya di banyak berita gitu ya. Tapi yang pasti ini cukup mengancam banyak sektor yang udah mulai bersuara soal anggaran dipotong ini tentunya bakal bisa mematikan atau bahkan mengurangi jauh dari revenue potensial mereka di tahun ini.
Kita akan lihat bagaimana pengiritan ini terjadi karena banyak juga kementerian-kementerian yang akhirnya bisa dikatakan mengajukan banding ulang untuk potongan-potongan anggaran mereka karena banyak anggaran-anggaran yang sebenarnya memang seharusnya tidak bisa dipotong. Kita akan lihat nanti finalnya seperti apa. Semoga berbuah manis. Bagaimana opini kalian terkait dengan pengiritan anggaran ini? Mari kita sesama buzzer, mari kita berdiskusi. Enggak, gue gak buzzer ya anjing. Ini pure aja gue karena kita orang juga kerjanya di bidang kreatif, kita di O juga dan segala macam. Jadi gue cukup concern juga sih sama ini. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like, share, subscribe. Follow kita lagi. Follow gue di @rivalsatosa. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. See you on the next video, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.